Halo semua, kali ini kita akan belajar ilustrasi jembatan. Ikutin terus ya. Oke, Romi, sudah siap belajar ilustrasi jembatan? Siap. Oke, aku jelasin dulu ya. Nah, pertama ini kan Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia juga. Hubungan Tuhan antara manusia masih berjalan dengan baik. Manusia kepada Tuhan, Tuhan kepada manusia juga masih terbaik. Tetapi ada satu perbuatan manusia, bukan satu sih, kayaknya banyak gitu ya. Itu iri, terus dengki, terus hawa nafsu dan lain-lain itu membuat hubungan manusia dan Tuhan terpisahkan. Nah, manusia di ke tebing kebinasaan kekal. Binasaan kekal. Dan kalau Tuhan tebing kehidupan kekal. Nah, di sini ada di Yesaya 59 ayat 2. Jadi, di sini tuh ada 3 fakta. Ada 3 fakta. Tahu nggak 3 fakta itu apa aja? Nah, 3 fakta itu yaitu yang pertama, semua manusia berdosa. Nah, semua manusia berdosa ini maupun yang tua, muda, semua tetap berdosa. Dalam Roma, dalam Roma 3 ayat 23. Oke. Nah, fakta yang kedua yaitu upah dosa ialah maut. Nah, ini kalau kita bekerja ya, kita pasti dapat gaji. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita dapatkan kematian. Ini kematian secara jasmani. Kematian yang pertama. Dalam Roma 6 ayat 23. Nah, fakta yang terakhir, fakta ketiga, yaitu hukuman itu pasti. Ini dalam ayat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Nah, ini hukuman itu pasti, kita kan matinya sekali. Nah, setelah kita kematian, kita akan dapat penghukuman. Penghukumannya di mana? Tahu? Nggak tahu. Penghukumannya itu ada di neraka. Ada di neraka. Ini dalam ayat Wahyu 21 ayat 8. Oke. Di sini manusia itu pengen buat kayak, oh aku pengen bersama Tuhan lagi nih. Nah, dia membuat jembatannya sendiri nih, pakai kayak pikirannya dia sendiri. Dia mencoba untuk berbuat baik nih. Berbuat baik. Dia berbuat baik nih, set jembatannya nih, contoh set, dia kan jalan cet, ternyata masih jatuh nih, nggak bisa ke sana. Akhirnya dia bersikeras lagi buat jembatan lagi nih dengan pendidikan, dia sekolah dan lain. Wah, ternyata sama, tetap nggak bisa nih, nggak bisa. Akhirnya yang ketiga, dia coba untuk kayak beretika yang baik, sopan santun gitu. Tapi terkadang ini kan etika ataupun sopan santun di zaman sekarang itu terkadang masih kurang gitu.
Terus akhirnya yang keempat terakhir kesalehan. Nah, kesalahan ini juga kurang bisa. Jadi kayak dia itu kayak Tuhan mohon maaf, kayak manusia itu bingung nih. Aku sudah berbuat baik, pendidikan yang baik, sudah mungkin luar negeri dan lain-lain, terus juga berbuat yang sopan santun, habis itu dia juga orang yang saleh, tapi ini nggak bisa. Nah, ayat-ayatnya ini ada di Pengkhotbah Pengkhotbah 7 ayat 30 dan Yesaya 64 ayat 6 dan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oke. Di sini tuh manusia masih bingung nih. Waduh, ini gimana ya? Aku pingin kayak berbuat lagi bersama Tuhan, pingin lagi bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan inisiatif, itu ada Injil. Ada kabar apa? Sukacita. Nah, Injil ini ada di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-3 dan 4. Di sini Injil itu ada 3 juga. Yang pertama, Kristus telah mati. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, Ia telah dibangkitkan. Yang ketiga, apa? Tahu? Masa nggak tahu? Ya, kalau kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yang ketiga itu Ia telah mohon maaf, ini bukan telah dibangkitkan, tapi telah dikuburkan. Dan yang ini telah dibangkitkan. Nah, kalau kalian baca di 1 Korintus 15 ayat 3. Oke. Di sini nggak hanya Injil aja, tetapi ada salib. Ada salib Kristus yang menjadi jembatan untuk di tebing yang sana. Yaitu dalam Yohanes Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, di sini ada 2 langkah. Langkah pertama, mendengar dan percaya. Oke. Akhirnya manusia finish, bisa bersama lagi dengan Tuhan. Manusia senang nih, tapi di sini ada 3 fakta juga. Dalam Yohanes, kalau kita bisa baca dalam Yohanes 5
ayat yang ke-24. Oke. Di sini tuh yang pertama mempunyai kehidupan kekal. Ini untuk masa yang sekarang ya, masa sekarang. Yang kedua, itu tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Ini masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fakta yang terakhir, yaitu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ini masa yang masa lampau. Jadi saat kita sudah berbuat dosa, saat kita tiga fakta, habis itu kita masuk dalam neraka, kita penghukuman yang kedua, terus kita sudah membuat ini tapi nggak bisa, akhirnya mendapatkan Injil, kabar sukacita. Akhirnya Tuhan membuat inisiatif sendiri, yaitu dengan salib. Dia telah berbuat dengan dosa, dan ya pokoknya Tuhan itu punya inisiatif lah untuk kita bisa itu. Akhirnya ada mendengar dan percaya. Sampai sini. Jadi kami sudah paham? Paham. Oke, dengan ini kita sudah selesai belajarnya. Terima kasih.